Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitremi Fatima, saya dari Prodi BDP. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan, yaitu yang pertama, jelaskan 3 periode dalam sejarah pengembangan ilmu mikrobiologi. Yang pertama, periode awal sejarah mikrobiologi ini terjadinya penemuan mikroorganisme yang digunakan Anthony van Leeuwenhoek yang telah mempublikasikannya. Berawal dari penemuannya, yaitu penemuan mikroskop yang dilakukan oleh Zacharias dan Anthony van Leeuwenhoek yang menemukan dunia yang tidak kasat mata namun mampu dilihat dengan alat mikroskop. Kemudian teori tentang awal kehidupan dibagi menjadi 3, yaitu teori biogenesis, teori biogenesis, dan teori kuman penyakit. Kemudian periode keemasan, yaitu penemuan penting, awal perkembangan mikrobiologi, penemuan metode isolasi pemisahan, pembuatan preparat, dan identifikasi biakan mikroba secara murni oleh Robert Koch pada tahun 1843 sampai 1910. Penemuan cawan Petri atau Petri diesel, sistem pewarnaan bakteri, dan sistem saringan atau filter guna keperluan sterilisasi secara fisik. Berbagai penemuan pentingnya, peran mikroba dalam perubahan makanan dan minuman melalui fermentasi mikroba. Mikroba juga menghasilkan anggur, merusak anggur, dan mengawetkan makanan. Pasteur juga mendemonstrasikan mikrobia, penghasil sisa, alkohol, asam butirat, dan asam nitrat. Penemuan tentang manipulasi lingkungan dan seleksi mikrobia untuk menghasilkan etanol, vinegar, lizin, monazidin, glumate, dan antibiotik atau mikrobiologi industri. Kemudian 3, periode modern. Setelah perkembangan mikrobiologi yang berkembang dengan pesat, dengan terjadinya penemuan-penemuan termasuk teknik mikrobiologi, maka dilanjutkan dengan penemuan-penemuan penting di dalam perkembangan mikrobiologi, di antaranya bidang kedokteran, pertanian, industri, dan biologi molekular. Ahli mikrobiologi akhirnya mampu menjelaskan hal yang sebelumnya belum dapat dijelaskan. Kemudian nomor 2, jelaskan tentang pengertian sel, pembagian sel berdasarkan penyusun makhluk hidup, pengertian eukariotik dan kariotik, prokariotik, organel sel dan fungsinya, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pengertian sel, sel merupakan struktur terkecil yang menyusun makhluk hidup. Sel berdasarkan penyusun makhluk hidup digolongkan menjadi 2. Yang pertama, uniseluler, makhluk hidup yang tersusun satu sel saja. Bakteri terdiri dari satu sel, disebut makhluk hidup, dan ameba atau protozoa terdiri dari satu sel yang disebut makhluk hidup. Kemudian multiseluler, artinya tersusun oleh banyak sel yang terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, dan jamur. Adapun pengertian eukariotik dan prokariotik. Eukariotik merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel yang terdiri dari manusia, tumbuhan, jamur, hewan, dan protozoa. Sedangkan prokariotik merupakan sel yang belum memiliki membran inti sel yang terdiri dari bakteri. Kemudian organel sel dan fungsinya. Nukleus berfungsi untuk mengatur kegiatan sel, mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi, sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya zat, kloroplas berfungsi untuk membuat makanan, sitoplasma berfungsi untuk tempat beradanya organel-organel yang ada pada sel tumbuhan ataupun hewan. Kemudian sel wall berfungsi untuk sebagai pelindung, ribosom berfungsi untuk membantu dalam proses sintesis protein, lisosom berfungsi untuk sekresi sel, Golgi bodies berfungsi untuk penyeleksi, vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, dan endoplasma retikulum berfungsi untuk jalurnya. Kemudian membedakan sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan dan tumbuhan memiliki perbedaan. Pada sel tumbuhan memiliki bentuk yang kaku karena pada tumbuhan mempunyai pelindung luar yang disebut sel wall atau dinding sel. Sedangkan sel hewan bentuknya tidak kaku karena tidak memiliki dinding sel. Pada tumbuhan memiliki plasmodesmata, sedangkan pada hewan tidak mempunyai. Pada tumbuhan memiliki ciri khas yaitu hijau karena pada tumbuhan memiliki zat hijau atau klorofil yang memproduksi klorofil yaitu kloroplas. Tumbuhan merupakan yang bisa membuat makanan sendiri dengan fotosintesis. Hasilnya berupa karbohidrat. Sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplas karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Pola masing-masing mempunyai. Jika hewan ukurannya lebih kecil, tetapi tidak semua hewan mempunyai vakuola. Sedangkan pada tumbuhan itu memiliki ukuran yang lebih besar pada tumbuhan, bahkan
kosong, berbagai referensi hanya dimiliki oleh hewan, tetapi pada beberapa tumbuhan memiliki lisosom. Pada hewan memiliki centrioles, sedangkan pada tumbuhan tidak. Adapun pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan karakteristik bakteri, jamur, alga, dan virus. Karakteristik bakteri berukuran kecil, terdiri dari satu sel atau uniseluler, tidak memiliki membran atau prokaryotik. Ukuran tubuh berdiameter 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Hanya dapat dilihat oleh mikroskop. Hidup berkolonial atau soliter, bersifat kosmopolit atau berhabitat luas, memiliki dinding sel. Kemudian karakteristik jamur yaitu uniseluler dan multiseluler. Sel memiliki membran inti sel atau eukaryotik, tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof. Kemudian alga memiliki sifat uniseluler atau multiseluler, memiliki sel atau tidak, termasuk soliter, dapat bergerak dan tidak bergerak, termasuk metagenesis atau tidak dapat hidup dengan bebas dan bersimbiosis dengan jamur membentuk lisen. Pada tumbuhan alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kemudian karakteristik virus, besar diameter tubuh virus hanya sekitar 20 sampai 300 nanometer dan panjangnya 20 sampai 40.000 monometer. Kemudian nomor 4, jelaskan tentang klasifikasi karakteristik morfologi dan perkembangan biakan jamur, yaitu karakteristik fungi atau jamur. Yang pertama, jamur merupakan organisme eukaryotik. Kedua, jumlah sel dan penyusun tubuhnya yaitu menurut multiseluler or uniseluler. Jamur tidak berklorofil, dindingnya tersusun atas dinding berorganisme heterotrof dan termasuk organisme aerob. Habitatnya berada di air atau tanah, parasit dan saprofit. Kemudian morfologi mustron yaitu tudung, kulit tudung, lamela atau bilah, cincit, batang, cawan, mizola. Kemudian morfologi mold, hipan stolon, hipan rhizoid, spora atau perkembangbiakan, sporangiofor atau tangkai. Kemudian perkembangan biakan jamur yaitu spora aseksual, disebut vegetatif, tidak dapat pertemuan antara organel baik jantan maupun betina. Misalnya ada semacam fragmentasi tunas dan istilah zoospora. Kemudian spora seksual semacam peleburan gamet. Adapun klasifikasi fungi atau jamur, yang pertama Sidomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Tetapi saya akan membacakan klasifikasi dari Sidomycota, yaitu reproduksi dinding sel dari sakitin, seksual Sigospora, punya haustoria menghasilkan Sigosporidium. Kemudian aseksual spora, kemudian hipasinositik, dan contohnya yaitu Rhizopus, Stalaniger, Mucharhimitis, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan klasifikasi karakteristik morfologi perkembangbiakan alga dan protozoa. Karakteristik alga membutuhkan lingkungan yang lembab dan dapat hidup di air asin atau tawar, tanah, dan permukaan batuan. Tanaman kecil ini tidak dapat memiliki akar, daun, dan batang yang khas, namun memiliki organ kloroplas. Adapun karakteristik protozoa dapat berproduksi secara seksual dan aseksual, bersifat eukariotik, dan menelan atau menyerap nutrisi mereka dari lingkungan sekitarnya. Protozoa diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, Rhizopoda, alat geraknya berupa zeupoda atau kaki semu. Kemudian Flagellata, alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk. Kemudian Ciliata, alat geraknya berupa sitia atau rambut getar. Kemudian Sporozoa, yaitu protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Kemudian alga diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu pertama, Chlorophyta atau alga hijau, memiliki pigmen dominan klorofil A, klorofil B, kandungan pigmen lainnya yaitu proten dan xanthofil. Kemudian Poiphyta atau alga coklat, memiliki pigmen dominan vicasanthin, kandungan pigmen lainnya yaitu klorofil A dan klorofil C, karoten. Kemudian Rhidophyta atau alga merah, memiliki pigmen dominan vicoreitin, kandungan pigmen lainnya atau karoten. Kemudian adapun pengertian enzim. Enzim adalah biokalisaktor, artinya proses-proses reaksi kimia atau reaksi kimia seluler. Makhluk hidup selalu melibatkan makhluk hidup.
enzim dapat dikatakan sebagai faktor utama yang membedakan antara reaksi kimia yang berlangsung dalam gelas dengan reaksi kimia yang berlangsung dalam sel melibatkan enzim. Pada biasanya, enzim yang memberikan ciri pada makhluk hidup memungkinkan metabolisme berlangsung pada makhluk hidup dari organisme uniseluler sampai ke multiseluler. Adapun karakteristik enzim dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yang pertama, enzim meningkatkan kecepatan reaksi dengan cara menurunkan aktivasi. Kedua, aktivasi dalam jumlah sedikit. Tiga, tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Empat, kerja katalis enzim spesifik. Kemudian lima, aktivasi dipengaruhi oleh lingkungan seluler dan sangat sensitif kerjanya dengan suhu, pH, dan folding. Kemudian suhu optimum 35 derajat sampai 40 derajat Celcius, kecuali enzim pada bakteri. Termostabil bisa bekerja lebih dari 45 derajat Celcius. Kemudian 8, pH 6 sampai 8. Kemudian selanjutnya membutuhkan koenzim Mys, biotin, dan kofaktor Mys, Fas, dan lain sebagainya. Kemudian dibentuk melalui mekanisme genetik atau ekspresi gen, kemudian berdasarkan tempat, endoenzim dan eksoenzim. Selanjutnya, adapun kespesifikan enzim. Sebagian besar enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa kimia atau reaksi kimia. Hal ini disebabkan perbedaan struktur kimia setiap enzim yang bersifat tetap. Kemudian adapun klasifikasi enzim, yaitu kelas, tipe reaksi, kemudian oksidarektase atau nitroredaktase, memisahkan dan menambahkan elektera atau hidrogen. Kemudian transferase atau kinase, memindahkan gugus senyawa kimia. Kemudian hidrolase atau protease, lipase, amilase, yaitu memutuskan ikatan kimia dengan penambahan air. Kemudian liase atau tamarase, yaitu pembentukan ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia. Kemudian isomerase atau epimerase atau mengklasifikasi perubahan Hofner. Kemudian ligase atau statelase yang menggabungkan dua molekul yang disertai dengan hidrolisis ATP. Kemudian polimerase menggabungkan monomer sehingga terbentuk polimerase. Kemudian struktur enzim pada umumnya tersusun dari protein. Protein menyusun enzim dapat berupa protein sederhana atau protein yang terikat pada gangguan non-protein. Kemudian 3, banyak enzim yang hanya terdiri dari atas protein. Kemudian 4, terdiri atas 500 sampai 100 asam amino, yaitu 50.000 sampai 100.000. Cara kerja dasar enzim. Enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediat. Molekul suatu reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivasi lebih rendah, sehingga percepatan reaksi kimia terjadi karena reaksi kimia dengan energi aktivasi lebih tinggi membutuhkan waktu lebih lama. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.